Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kedua kalinya atau pada hari kedua dari puasa Ramadan, kami akan membaca kitab Safinatun Najah karangan dari Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami Al-Batawi. Kenapa kami mengambil kitab Safinatun Najah? Karena kitab Safinatun Najah ini kami yakin kitab ini penuh dengan barokah. Selain pengarangnya termasuk syekh ulama yang terkemuka, terkenal, alim, zuhud, ahli fikih, ahli tasawuf, bahkan ahli militer. Beliau lahir di Hadramaut, Yaman, wafat di negeri kita sendiri, yakni Indonesia, di Betawi. Mudah-mudahan kitab Safinatun Najah yang akan kami bahas ini bisa bermanfaat dan sesuai dengan maknanya. Safinatun Najah menjadi perahu keselamatan yang bisa membawa kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa amadana bi asrarih wa bikum fid dharaini amin. Faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'a. Adapun syarat wajibnya puasa ada 5 perkara. Yang pertama, Islamun, adalah Islam. Orang yang mau berpuasa, yang diwajibkan berpuasa harus Islam. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Terus bukan tidak wajib, tapi puasanya tidak sah kalau tidak beragama Islam. Karena orang kafir juga termasuk punya hukum taklif, yakni pada syarat yang kedua, yaitu wa taklifun mukallaf. Mukallaf artinya sudah baligh dan berakal. Apakah orang Islam atau bukan sama saja. Jadi semua orang yang sudah baligh dan sudah berakal diwajibkan berpuasa. Karena Islam menjadi syarat untuk bisa sahnya puasa, maka tidak boleh tidak orang yang tidak beragama Islam kalau mau berpuasa, puasanya pengen diterima oleh Allah, harus Islam dulu dengan melafadzkan 2 kalimat syahadat. Wa itaqatun, yang ketiga syarat wajibnya adalah punya kemampuan, mampu untuk berpuasa. Jadi bagi yang tidak mampu, seperti orang yang sudah tua, sudah sepuh, tidak punya kemampuan untuk menahan lapar dan haus, maka tidak diwajibkan berpuasa, melainkan nanti cukup membayar diat sebagai ganti dari puasanya.
apabila sudah tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Wasihatun, dan yang keempat adalah sehat. Orang sakit tidak diwajibkan berpuasa. Jadi sehat ini termasuk syarat wajibnya puasa. Mudah-mudahan kita semua selama menjalankan ibadah puasa bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tuntas selesai kita melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wa iqamatun, dan iqamah. Iqamah maksudnya mukimin, orang yang berdomisili, punya rumah tetap, sudah menetap, maksudnya bukan musafir. Jadi musafir tidak diwajibkan berpuasa. Cuman kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau dimampu untuk berpuasa, tidak ada halangan, berpuasa tetap lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Kalian yang dimaksud adalah para musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang dibolehkan mengqashar sholat. Inilah beberapa syarat wajibnya berpuasa. Jadi semua ada 5. Yang pertama Islam, untuk meyakinkan hati kita apakah kita dalam keadaan Islam, maka sebaiknya sebelum berniat puasa baca 2 kalimat syahadat dulu. Tapi biasanya karena di bulan Ramadan niat puasa dibaca setelah sholat tarawih pada umumnya, dan kita sudah baca syahadat setiap sholat, tidak meragukan lagi tentang keislamannya. Yang kedua mukallaf, betul-betul mukallaf, sudah baligh dan berakal. Dan yang ketiga punya kemampuan itaqah, dan yang keempat sehat, dan yang kelima berdomisili atau mukimin, bukan musafir. Alhamdulillah, inilah beberapa syarat wajib puasa yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.